Tradisi yang indah ini menjadi cerminan bahwa di tengah keberagaman karunia dan pelayanan, persatuan tetap menjadi kekuatan utama dari Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sekarang kita ada di episode ke-91. Kita masih membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang stok pemimpin hebat di GBI melimpah. Siapa ketua sinode berikutnya? Dalam episode ke-90, kita telah berbicara tentang 4 tokoh yang paling banyak dibicarakan sejak episode 89 diluncurkan. Dan dalam kesempatan yang baik ini, saya kembali menyampaikan 4 pemimpin hebat di GBI yang berpotensi untuk menjadi calon ketua sinode berikutnya. Mereka ini adalah 4 tokoh yang banyak dibicarakan oleh beberapa teman sejak dari tanggal 6 sampai 9 Juni 2026. Dari keempat tokoh yang hebat itu, saya akan mulai dari nomor 4, yaitu Pendeta Kiki Cahyadi, MTH. Pak Kiki adalah seorang gembala jemaat dan saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua BPD GBI DKI Jakarta. Ia dikenal luas karena komitmennya dalam membangun tubuh Kristus, memperkuat pelayanan Gereja Bethel Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, serta mendorong gereja menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat, bangsa, dan generasi mendatang. Dan informasi yang lebih luas tentang Pak Kiki, silakan dilihat pada episode ke-89 dalam channel ini. Yang ketiga, ada Pendeta Dr. Jason Joram Balong Papueng. Pak Jason merupakan salah satu pemimpin Pentakosta berpengaruh di Indonesia yang mengabdikan hidupnya untuk menggembalakan jemaat, memperkuat persatuan gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik di Indonesia, dan mendorong gereja-gereja sebagai berkat bagi bangsa Indonesia. Melalui kepemimpinannya di PGPI dan pelayanannya sebagai gembala Gereja Bethel Indonesia, Pak Jason terus berupaya membangun gereja yang relevan, bersatu, dan berdampak bagi bangsa Indonesia. Dan informasi yang lebih luas tentang Pak Jason sudah saya bahas dalam episode ke-89. Kemudian yang kedua adalah Pendeta Jonathan Kusuma. Pak Jonathan adalah gembala GBI Jalan Kartini di daerah Depok, Jawa Barat. Ia merupakan salah satu pemimpin penting di lingkungan Gereja Bethel Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Pak Jonathan pernah menjadi Wakil Ketua BPD GBI Jawa Barat. Pak Jonathan dikenal sebagai sosok yang menekankan integritas, kompetensi pelayan Tuhan, persatuan para hamba-hamba Tuhan, serta pembangunan gereja yang bertumbuh sehat dan berdampak bagi masyarakat. Dan informasi yang lebih luas tentang Pak Jonathan, silakan dilihat dalam episode 89 pada channel ini. Dan yang nomor 1 adalah Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Pak Niko merupakan salah satu figur penting dalam aliran gereja karismatik Pentakosta di Indonesia.
melalui kepemimpinan pastoral, gerakan doa nasional, pelayanan pujian dan penyembahan, serta karya-karya lagu rohaninya, beliau telah memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Gereja Bethel Indonesia dan perkembangan kekristenan di Indonesia. Warisan pelayanannya terlihat dengan lahirnya banyak pemimpin-pemimpin rohani. Gereja-gereja lokal bertumbuh, serta budaya penyembahan yang terus hidup di tengah umat hingga saat ini. Dan informasi yang lebih luas tentang Pak Niko sudah saya sebutkan dalam episode 89 pada channel ini. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan bagaimana rekam jejak dan pelayanan dari Pak Niko. Beragam karunia dan bidang pelayanan yang berbeda-beda. Namun sebenarnya, kalau kita perhatikan secara cermat, mereka mempunyai visi yang sama, yaitu membangun kerajaan Allah melalui pelayanan di lingkungan Gereja Bethel Indonesia dan gereja aliran Pentakosta karismatik di Indonesia. Pak Kiki Cahyadi misalnya, ia menonjol dalam membangun kesatuan dan penguatan organisasi gereja. Pendeta Dr. Jason Balong Papueng dikenal melalui komitmennya mempererat persatuan gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik di Indonesia dan menghadirkan gereja yang relevan bagi Indonesia. Pendeta Jonathan Kusuma STH memberikan teladan kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pertumbuhan gereja yang sehat. Sedangkan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo telah memberikan pengaruh yang luas melalui pelayanan pastoral, gerakan doa, serta pujian dan penyembahan yang memberkati banyak generasi saat ini. Jadi, meskipun mereka memiliki latar belakang, karunia, dan fokus pelayanan yang berbeda-beda, mereka dipersatukan oleh panggilan yang sama untuk melayani Tuhan, membangun jemaat, dan memperluas dampak Injil di Indonesia. Kebersamaan itu juga tampak nyata dalam berbagai forum gerejawi, baik dalam sidang majelis daerah maupun sidang sinode Gereja Bethel Indonesia, di mana para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang hebat ini, mereka saling mendukung, mereka bergandengan tangan satu dan yang lain, lalu bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mereka juga saling menumpangkan tangan untuk menurunkan karunia-karunia ilahi kepada rekan-rekan hamba Tuhan di GBI. Itu adalah wujud dari persaudaraan rohani yang terlihat di Gereja Bethel Indonesia. Tradisi yang indah ini menjadi cerminan bahwa di tengah keberagaman karunia dan pelayanan, persatuan tetap menjadi kekuatan utama dari Gereja Bethel Indonesia. Melalui dedikasi dan keteladanan hidup mereka, terlihat bahwa para pemimpin di GBI adalah pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat anugerahnya bagi gereja, masyarakat, dan bangsa-bangsa di dunia ini. Warisan pelayanan mereka tidak hanya terlihat dalam pertumbuhan organisasi,
dan jumlah jemaat, tetapi juga dalam lahirnya generasi-generasi pemimpin baru, terbangunnya kesatuan tubuh Kristus, serta semakin kuatnya kesaksian gereja di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tetaplah di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.